Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, bagaimana cara berdoa yang benar? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh keberadaan kami saat ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana cara berdoa yang benar? Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, berdoa adalah hal yang penting, adalah hal yang esensi dari kekristenan. Doa itu kekuatan. Doa itu nafas kehidupan. Doa itu adalah jalan untuk kita di dalam hidup ini mengalami kekuatan, kemenangan, dan jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Doa adalah bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan ini sifatnya dua arah antara Tuhan dengan kita. Bukan sekedar kita menyampaikan isi hati kita. Bukan sekedar kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan pun menyampaikan isi hatinya kepada kita. Jadi doa itu komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Jadi doa itu sangat penting yang akan sangat memberkati kehidupan kita. Bagaimana cara berdoa yang benar sehingga doa kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa itu mengandung kuasa dan berkat Tuhan. Yang pertama, kita harus memandang Tuhan sebagai Bapa kita. Dia juga di satu sisi sebagai Raja yang perlu kita hormati dan kasihi. Untuk itu Matius 6 ayat 9 berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, seharusnya kita memandang Tuhan sebagai Bapa dan Raja kita. Kita diingatkan untuk memanggilnya Bapa. Merupakan komunikasi antara anak dengan bapanya. Untuk itu saudara, kita harus tahu ini satu posisi yang penting. Dia Bapa kita dan kita adalah anaknya. Itu mengapa pentingnya kita selalu menghormati, mengasihi, memuliakan dan meninggikan namanya. Karena di satu sisi dia adalah Raja. Dan kalau kita ketemu dengan Raja, kita gak boleh sembarangan. Kita gak boleh asal-asalan. Dan ini penting ketika kita sedang berdoa. Di satu sisi dia Bapa kita, kita datang sebagai anak. Di satu sisi dia Raja kita. Sehingga kita tidak boleh asal-asalan dalam berdoa. Yang kedua, berdoa yang benar adalah tidak bertele-tele. Matius 6 ayat ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Jadi orang yang tidak mengenal Allah kebiasaannya adalah bertele-tele. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi kita nggak boleh asal-asalan berdoa. Apalagi kita merangkai supaya kelihatannya keren. Bukan berarti ketika kita bagus merangkai kata, durasi yang lama, itu doa pasti benar dan terkabul. Justru di dalam doa kita harus percaya. Kita harus berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Itu adalah doa yang benar. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan tekun. Ketekunan itu bicara tentang hati yang rindu. Ketekunan bicara tentang hati yang haus akan Tuhan. Ketekunan artinya setia. Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tekun. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 dikatakan. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita diingatkan berkali-kali untuk kita tekun dalam berdoa. Doa itu bukan satu rutinitas. Doa adalah satu kebutuhan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita bebas menyampaikan apapun ke Tuhan melalui doa. Untuk itu saudara, doa harus tekun. Nggak boleh mut-mutan saudara. Lalu kemudian yang keempat, kita harus datang kepada Tuhan melalui doa dengan rendah hati. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang munafik. Di Matius 6 dikatakan ayat 5 dan 6. Mereka berdoa berdiri di dalam rumah-rumah ibadat, tikungan-tikungan jalan. Alkitab bilang supaya mereka dilihat orang. Janganlah ada kemunafikan dan kesombongan. Janganlah kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya coba saudara kita mencek motivasi kita di dalam berdoa itu apa. Jangan sampai kita cuma terlihat rohani, tapi di dalamnya kita berantakan. Lalu kemudian berdoalah dengan hati yang benar, yang bersih. 1 Timotius 2 ayat ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Artinya doa yang benar adalah doa yang dari hati yang benar dan bersih. Saat kita menghadap Tuhan, kita mesti dengan hati yang benar, hati yang bersih, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Lalu kemudian doa yang benar adalah doa yang kita mengampuni terhadap orang lain. Kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, kita marah, kita kesal, kita jengkel, maka Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, kita harus mengampuni seingat kita. Siapa-siapa yang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Sehingga doa itu benar di hadapan Tuhan. Nah, saya berdoa, doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang benar, sehingga boleh berkenan, dijawab, dan diberkati sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami berdoa dengan cara yang benar, sehingga boleh berkenan di hati-Mu. Engkau menjawab doa dan Engkau memberkati doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.